Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada unit ini saya akan membicarakan tentang tantangan kehidupan adab 21. Untuk mengintegrasikan 3 elemen, yaitu persaingan sebagai intensif, kerjasama kekuatan, dan solidaritas sebagai penyatuan para pengambil kebijakan bidang pendidikan dan ekonomi sejak abad 20, telah mencoba solusi. Namun solusi tersebut belum teruji seiring dengan perkembangan yang cepat. Bahkan, sebuah komisi menunjukkan bahwa tekanan persaingan dapat menyebabkan seseorang mengabaikan tujuannya. Oleh karena itu, setiap individu perlu memanfaatkan peluang dengan cara meminimalisir ketegangan antara persaingan dan persamaan. Pentingnya sumber daya manusia dan pengetahuan menjadi jelas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Namun, kemampuan sumber daya manusia yang lambat mengikuti perkembangan tersebut mengakibatkan kebutuhan yang akan pengetahuan pribadi yang kadang-kadang mengabaikan teknologi yang sudah maju. Perubahan global yang cepat juga mempengaruhi nilai moral bangsa, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai spiritual dan mendorong tindakan sesuai dengan nilai dan tradisi bangsa. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan materialisme, pembangunan bidang pendidikan menjadi landasan futuristik dan yang krusial bagi Indonesia di masa depan. Selanjutnya, poin kedua yaitu prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Globalisasi, seperti yang dijelaskan oleh Stopka 2004, mengatakan menghilangkan batas-batas jarak dan waktu, menciptakan dunia yang menyatu. Hal ini berimplikasi pada saling kebergantungan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Meskipun mengakui kebesaran tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro di Indonesia, para pendidik tetap sadar akan prinsip-prinsip pendidikan taman siswa yang menekankan nilai-nilai melalui semboyan Tutwuri Handayani, memberi teladan, membentuk kemauan di tengah-tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Meskipun pendidikan kontemporer memiliki tujuan yang berbeda dengan masa lalu, benang merahnya adalah membina individu yang utuh, baik secara intelektual maupun emosional. Selaras dengan prinsip-prinsip Tutwuri Handayani, modernisasi dan didorong oleh kemajuan teknologi telah menyebabkan penekanan pada kecerdasan intelektual dan mengabaikan kedalaman emosional, sebuah hasil yang patut diselesaikan. Modernisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi telah menyebabkan penekanan pada kecerdasan intelektual dan mengabaikan kedalaman emosional, sebuah hasil yang patut disesalkan. Istilah pendidikan seumur hidup bertujuan untuk menciptakan masyarakat masa depan dengan imajinasi yang lebih maju dibandingkan dengan kemajuan teknologi, mencegah ketidakseimbangan pembangunan dan mengurangi pengangguran. Konsep belajar sepanjang hayat dengan segala kelebihannya membutuhkan dukungan luas untuk memastikan proses yang berkesinambungan dalam membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak. Kesimpulannya, era globalisasi pendidikan menuntut peran-peran seperti mempersiapkan individu yang berkualitas, kompetitif, dengan kesiapan mental dan keterampilan profesional. Selain itu, juga menekankan pada pembentukan individu yang memiliki etika dan kejujuran yang luhur. Selanjutnya yaitu poin 3. Perkembangan pendidikan abad 21. Pendidikan seumur hidup menjadi gerbang menuju abad 21. Bukan konsep baru tetapi solusi untuk tantangan perubahan dunia. Di era ini, manusia yang berhasil adalah yang mampu belajar bagaimana memahami orang lain dalam interaksi harmonis, mengingat laju perubahan yang cepat. Konsep ini menekankan pembentukan masyarakat terpelajar, memberikan peluang luas, dan mengoptimalkan potensi setiap individu. Bedanya dengan negara maju adalah bahwa pendidikan di Indonesia bukan sekedar pengembangan melalui pelatihan, melainkan memanfaatkan kesempatan masyarakat secara luas. Sebagai kesimpulan, pendidikan seumur hidup berarti memanfaatkan peluang yang ada dalam masyarakat secara optimal. Selanjutnya adalah pembelajaran seumur hidup. Terdapat 4 pilar yang mendasari konsep pembelajaran seumur hidup, yakni yang pertama, learning to live together, yaitu mempelajari tentang ketergantungan manusia dengan satu sama lain dari latar belakang,
tradisi, dan nilai spiritual yang dianut oleh masing-masing individu. Yang kedua adalah learning to know, yaitu mempelajari tentang dampak iptek dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Selanjutnya adalah learning to do, yaitu mempelajari pentingnya proses penggabungan antara pendidikan teori dan praktik. Yang keempat ada learning to be, yaitu mempelajari kemandirian dan inteligensi untuk memperkuat diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Visi pendidikan abad ke-21. Visi pendidikan abad 21 menggambarkan peralihan dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia, mencerminkan globalisasi tanpa batas ruang dan waktu. Pendidikan memiliki peran kritis dalam membimbing masyarakat memahami perubahan personal dan global. Dalam pergeseran budaya dan gaya hidup, generasi muda lebih tertarik pada unsur-unsur global seperti musik modern, komunikasi digital, pakaian barat, dan gaya hidup yang tidak selaras dengan nilai budaya lokal. Pendidikan perlu menggambarkan dampak globalisasi pada aspek-aspek ini. Sosial yang menuju demokratis menghadirkan tantangan dan peluang. Hak individu harus diintegrasikan secara adil dan pendidikan memainkan peran penting dalam memahamkan masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dan penghargaan terhadap hak pribadi. Dalam menghadapi dampak globalisasi yang kompleks, pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Konsep pembangunan negara mencakup 3 tahap, yakni integrasi politik, pembangunan ekonomi dan politik modern, serta pelindungan terhadap dampak negatif industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua ini memerlukan nilai-nilai Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama. Dalam wajah globalisasi, pendidikan diarahkan untuk membentuk individu yang adaptif, proaktif, tetapi tetap memelihara dan memajukan nilai-nilai lokal dan nasional. Tujuannya agar masyarakat dapat berkontribusi positif pada skala global tanpa kehilangan identitas dan kearifan lokal. Selanjutnya adalah poin ekonomi menuju pembangunan sumber daya manusia. Dalam sebuah reformasi ekonomi, faktor utama yang menentukan keberhasilannya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta punya daya saing global yang tinggi. Menyangkut kondisi ini, sumber daya manusia Indonesia saat ini dapat dilihat dari 2 hal penting di bawah ini. Yang pertama, kesempatan dan angkatan kerja yang belum seimbang, dan yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa langkanya kesempatan kerja akibat rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan sumber daya manusia di Indonesia, dan dampak yang lebih besar jika tidak dilakukannya pembenahan adalah munculnya ketergantungan dengan pihak atau negara lain. Untuk itu, dunia pendidikan harus bisa menjawab tantangan itu dalam rangka menyongsong perubahan ekonomi dengan menerapkan kurikulum pendidikan yang berbasis kerja agar sumber daya manusia mampu membangun ekonomi dapat lebih baik. Peran selanjutnya adalah memainkan sistem pendidikan di tingkat university dengan 4 fungsi pokoknya, yaitu A. Mempersiapkan sumber daya manusia yang telah terdidik untuk melakukan pengajaran dan penelitian. Lalu yang kedua, menyediakan pelatihan secara khusus sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial. Dan yang ketiga, membuka kesempatan secara terbuka bagi semua unsur sebagaimana tujuan pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dengan pihak lain atau negara lain. Dengan demikian, pendidikan nasional abad ke-21 akan terwujud jika masyarakat berpegang teguh kepada nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya, menghormati, menghargai, rasa kebersamaan, dan rasa empati. Selain itu juga memiliki sifat terpuji, saling membantu, berbuat untuk sesama, menaati peraturan lokal, nasional, dan antar bangsa. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa arah perkembangan pendidikan kedepannya adalah menumbuhkan sikap hidup terpuji, memberikan pengetahuan serta kecakapan yang mengikuti perubahan zaman, karena abad 21 mempunyai berbagai kekhususan, yaitu terwujudnya masyarakat global berserta kesepakatannya. Yang terakhir adalah masa depan pendidikan Indonesia.
Masa depan pendidikan Indonesia tertuju pada peningkatan kualitas intelektual dan bermoral serta profesional yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia serta mampu menjalin hidup bersama saling tolong-menolong.